Universitas Teguh Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Isu Terkini Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Pak Fitrah Renaldi SKM MKes. Dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing anggota bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Langsung saja, inilah dia presentasi dari kelompok kami. Dalam bahasa Indonesia, malpraktik berasal dari kata mal yang berarti buruk dan praktik yang berarti tindakan. Dalam bahasa Inggris, malpraktik biasa disebut dengan malpractice yang mempunyai makna tindakan yang salah atau cara mengobati pasien yang salah atau tidak sesuai dengan prosedur. Sedangkan dalam kamus populer, malpraktik diartikan sebagai praktik kedokteran yang tidak selaras dengan hukum atau peraturan, atau buka praktik kedokteran yang menyalahi hukum atau peraturan. Tingginya angka kejadian malpraktik dalam kedokteran Indonesia masih sangat tinggi. Meskipun begitu, belum pernah dilakukan pengkajian dan penindaklanjutan mengenai apa tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mungkin mencegah terjadinya malpraktik. Isu terkini tentang malpraktik yaitu dugaan malpraktik di Rumah Sakit Hermina Semarang dituntut keluarga pasien Rp 25,8 miliar. Pada 9 Maret 2021 lalu, malpraktik yang menyebabkan kelumpuhan setelah melakukan operasi cesar, bayi dalam kandungan lahir dalam kondisi membiru dan kesulitan bernapas, sehingga 1 hari setelah lahir, bayi dinyatakan meninggal dunia tanpa diberi kejelasan dengan detail. Adapun ibu bayi mengalami koma sekitar 2 bulan di ruang ICU. Selama tidak sadarkan diri, pasien mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga dia tidak bisa menggerakkan organ tubuh, serta terjadi perlambatan kemampuan otak yang mengakibatkan pasien mengalami kelumpuhan. Ada beberapa faktor terjadinya malpraktik menurut Ketua Lembaga Yayasan Santunan Indonesia, yaitu yang pertama adalah kelalaian seorang dokter. Kelalaian seorang dokter menjadi unsur utama terjadinya malpraktik. Dengan lalainya seorang dokter, maka dia bisa melakukan malpraktik terhadap pasiennya. Yang kedua, ada kualitas dokter rendah. Banyak sekarang kita temui lulusan kedokteran, mereka belum menguasai profesinya tetapi sudah bekerja, sehingga mengakibatkan malpraktik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam hal malpraktik. Nah, yang pertama, pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban dokter di sini adalah pertanggungjawaban yaitu suatu keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum biasanya terjadi dalam bidang hukum perdata dan pidana. Dokter ini dinilai bertanggung jawab dalam bidang hukum perdata dan pidana. Dokter dinilai bertanggung jawab dalam bidang hukum perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji atau ikhwan prestasi, yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati juga, biasa terjadi karena perbuatan yang melawan hukum. Jadi, seorang dokter harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang mengakibatkan pasien cedera atau bahkan meninggal dunia. Tanggung jawab itu berupa pengganti kerugian, baik material maupun imaterial,
terhadap pasien atau keluarganya. Nah, yang kedua, karena one prestasi. One prestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Dalam hal malpraktik, oleh dokter gugatan atas dasar one prestasi itu harus dibersihkan bahwa dokter itu benar-benar telah mengadakan perjanjian. Kemudian, dia telah melakukan one prestasi terhadap perjanjian tersebut yang harus didasarkan pada kesalahan profesinya. Selanjutnya, bentuk dan syarat one prestasi. Menurut Satrio tahun 1999, terdapat 3 bentuk one prestasi, yaitu yang pertama, tidak memenuhi one prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasinya tetapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan one prestasi, yaitu yang pertama, syarat material, yaitu adanya kesengajaan. Kesengajaan ini adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh perilaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kemudian kelalaian. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Kedua, syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi. Hal kelalaian atau one prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi ini adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan apabila debitur one prestasi atau lalai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien dalam hal malpraktik, yaitu yang ketiga adalah karena perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasien bisa menggugat seorang dokter oleh karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seperti yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu mengganti dengan kerugian tersebut. Adapun dalam kaitan perbuatan melanggar hukum, kesalahan yang diperbuat oleh dokter terhadap pasien juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahan. Karena berdasarkan kejadian yang dialami pasien yang mengalami kesalahan diagnosis yang berakibat fatal bagi pasien, dokter tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya, sebagaimana yang diatur dalam standar pelayanan medis yang berlaku dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketelitian dan kehati-hatian, yang mana akibat ketidaktelitian dan ketidakhati-hatian tersebut menimbulkan kerugian bagi si penggugat dan dapat dipersalahkan dan melanggar 1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk
kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakhati-hatiannya. Yang ketiga, pasal 1367 KUHP yang berbunyi, seseorang tidak hanya bertanggung jawab karena kerugian yang disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1367 KUHP dalam hal tanggung jawab hukum atas kesalahan atau kelalaian orang di bawah pengawasannya atau liability, dokter bekerja dalam tim yang terstruktur dari ketua dan anggotanya, sehingga menimbulkan tanggung jawab antara satu dokter dengan lainnya secara tanggung renteng. Bentuk tanggung jawab dokter adalah harus mengganti kerugian materi berupa ganti rugi pengeluaran yang telah dilakukan oleh pasien untuk membayar segala biaya rumah sakit dan pengeluaran perawatan lainnya, serta penggantian kerugian karena tidak bisa bekerja. Sedangkan penggantian kerugian imaterial karena perasaan sakit, cemas dan tertekan dan sebagainya. Yang keempat adalah tanggung jawab pidana. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam pasal 263, 267 dan 294, ayat 2, ayat 299 dan 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kriminal malpraktik yang berupa kecerobohan atau kelalaian. Banyak kasus yang muncul di rumah sakit dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-Saxon, antara lain dari Taylor, dikatakan bahwa seorang dokter baru dapat disalahkan dan digugat menurut hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4D, yaitu dati, yaitu kewajiban, dereliction of dati, yaitu penyimpangan kewajiban, demi kerugian, dan direct causal relationship, berkaitan langsung. Ketika mengalami kerugian selama menjalani perawatan di rumah sakit, paling tidak pasien akan berhadapan dengan dua pihak, yakni dokter dan rumah sakit. Kedua pihak tersebut memiliki tanggung jawab tersendiri. Dokter akan mempertanggungjawabkan tindakan medis yang dilakukan, sementara rumah sakit bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Hal ini kadang tidak dipahami pasien, sehingga bingung dalam menentukan pihak mana yang harus dituntut. Secara pidana, dokter juga bisa digugat atas kelalaian yang dilakukan selama menjalankan profesi sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 361. Ini berarti dokter akan mempertanggungjawabkan sendiri tindakan medis yang menyebabkan malpraktik. Hal ini dibenarkan oleh mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Kartono Muhammad. Jika penyebabnya adalah tindakan dokter, maka dokter yang harus bertanggung jawab. Sedangkan jika disebabkan oleh kesalahan dalam perawatan, maka itu menjadi tanggungan rumah sakit dan yang menentukan adalah pengadilan, tutur Dr. Kartono Muhammad. Jika secara pidana dokter akan menanggung sendiri akibat dari tindakannya, maka secara perdata tidak selalu demikian, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP mengenai perbuatan hukum tidak langsung tercantum seperti dalam pasal 1367. Pasal tersebut mengatakan seseorang bertanggung jawab atas kerugiannya yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau pengawasannya. Jika dokter bekerja di rumah sakit, maka seharusnya dokter tersebut berada di bawah pengawasan rumah sakit. Ini berarti rumah sakit juga punya tanggung jawab
atas tindakan dokter yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Karena itu, tidak salah jika tuntutan ganti rugi juga dijatuhkan kepada rumah sakit. Bahkan dalam beberapa kasus, pasien lebih punya kepentingan dengan gugatan perkara perdata dibandingkan pidana. Karena sanksi pidana lebih memberikan efek jera, sementara di ranah perdata pasien akan mendapat ganti rugi materi jika berhasil memenangkan perkara. Sementara itu, jika mengadu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI, pasien diharuskan untuk mencantumkan tempat praktik dokter serta waktu tindakan itu dilakukan. Jika tindakan dilakukan di rumah sakit, maka nama rumah sakit harus dicantumkan. Hanya saja, ini bukan berarti bahwa MKDKI punya wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap rumah sakit, sebab investigasi MKDKI hanya berlaku internal di kalangan profesi kedokteran. Bahkan keputusannya tidak selalu dipakai di pengadilan, hanya jika memang diperlukan saja. Bagaimanapun, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab atas layanan kesehatan yang diselenggarakannya. Demikian pula dokter, yang juga bukan profesi yang kebal hukum, sehingga pasien dapat mengadu apabila timbul kerugian akibat malpraktik. Namun, untuk membuktikan malpraktik amatlah sulit, apalagi jika dokter sudah melakukan tindakan sesuai standar. Jalan damai yang akhirnya dipilih kedua belah pihak yang bersengketa. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai hukum kedokteran dan hukum kesehatan. Hukum kedokteran atau hukum kesehatan adalah seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Apabila dilihat dari pengertian dasar atau hakikatnya, pada intinya baik hukum kesehatan maupun hukum kedokteran adalah merupakan penerapan dari perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara di lapangan atau bidang kesehatan. Aplikasi di lapangan kerap kali ditemukan hasil yang tidak sesuai dengan harapan dalam proses pelayanan medis dan memicu sikap protes, mengajukan somasi, mengajukan gugatan atau bahkan melaporkan kepada kepolisian sebagai suatu tindak pidana atas hasil kerja pelayanan medis yang tidak sesuai. Menanggapi berbagai macam kendala hukum di atas, bagi para tenaga kesehatan agar mampu bekerja sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur, maka penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aspek-aspek pelayanan medik yang legal yang berhubungan dengan kegiatan profesi medis dan juga pemahaman atas peraturan perundang-undangan untuk bidang kedokteran dan kesehatan penting untuk diketahui oleh seluruh tenaga ahli dan manajemen jasa pelayanan kesehatan. Hukum kedokteran diberi pengertian sebagai hukum yang mengatur produk profesi dokter, disebabkan karena adanya hubungan dengan pihak lain, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang lain. Indonesia belum memiliki hukum kedokteran dalam arti yang tersusun dalam suatu undang-undang tersendiri atau terkodifikasi. Hukum yang ada barulah hukum kesehatan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, namun bertolak dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ketentuan pasal-pasal mana yang mengatur hubungan dokter sebagai satu pihak dengan pasien atau dengan tenaga kesehatan lainnya di lain pihak, khususnya dalam upaya pelayanan kesehatan. Hubungan-hubungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dapat dikaitkan dengan hukum perdata dan hukum pidana, umumnya yang diatur dalam KUHP Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pandangan masyarakat atas hukum yang beragam telah menimbulkan berbagai persepsi pula tentang hukum. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur
meskipun pengertian hukum sebenarnya cukup luas. Profesor Sunaryati misalnya, ia mengartikan hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan atau materi hukum semata, melainkan juga meliputi aparatur atau kelembagaan, budaya dan sarana serta prasarana, sehingga dikatakan olehnya bahwa hukum merupakan suatu sistem dalam substansi. Sunaryati tidak membaginya berdasarkan pembagian yang konvensional, seperti hukum pidana, perdata, dan dagang, tata negara dan hukum internasional, melainkan juga mengarah kepada hukum-hukum yang berkembang secara sektoral, misalnya hukum teknologi dan telekomunikasi, hukum ekonomi dan pasar modal, termasuk hukum kesehatan juga. Malpraktik itu ada beberapa. Yang pertama, malpraktik etik. Malpraktik etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya. Sebagai tenaga kesehatan, bentuk-bentuk di dalam pelanggaran etik kedokteran itu adalah beberapa juga. Yang pertama itu pelanggaran etik murni, yang mana menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga, sejabatan dokter dan dokter gigi. Dan yang kedua, mengambil ahli pasien tanpa persetujuan sejabatannya atau melanggar pasal 16 kode etik. Dan yang ketiga, memuji diri sendiri di hadapan pasien. Itu pada melanggar pasal 4 huruf A kode etik. Dan yang keempat itu ada dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. Itu pelanggaran pasal 17 kode etik. Dan yang selanjutnya ada terhadap pelanggaran etikolegal, ada beberapa juga. Yang pertama, pelayanan dokter di bawah standar. Dan yang kedua, menerbitkan surat keterangan palsu atau pelanggaran pasal 17 kode etik, sekaligus pasal 267 KUHP. Dan yang ketiga, membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter, melanggar pasal 13 kode etik dan pasal 322 KUHP. Dan yang keempat, tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, provokatus. Dan yang keenam, pelecehan seksual. Dan yang ketujuh, tidak mau melakukan pertolongan darurat kepada orang yang menderita. Itu melanggar pasal 14 kode etik dan pasal 304 KUHP. Dan yang kedua, ada malpraktik yuridis. Menurut Sudjatmiko, yang membedakan malpraktik yuridis ini menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administratif. Yang mana malpraktik perdata itu pelanggaran profesi kedokteran menurut hukum perdata yang bersumber pada 2 dasar hukum, yaitu yang pertama wan prestasi atau pada pasal 1239 KUHP Perdata. Bentuk pelanggaran wan prestasi ini sebagaimana ada beberapa bagian juga. Yang pertama, tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang diperjanjikan. Dan yang kedua, berikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas dengan yang diperjanjikan. Dan yang ketiga, memberikan prestasi tetapi sudah terlambat, tidak tepat pada waktunya sebagaimana yang diperjanjikan. Seorang dokter yang melakukan operasi ternyata meninggalkan sisa perban di dalam tubuh si pasien. Setelah diketahui bahwa ada perban yang ditinggal, kemudian dilakukan operasi kedua untuk mengambil perban yang tertinggal tersebut. Dalam hal ini, kesalahan yang dilakukan oleh dokter dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan akibat negatif yang berkepanjangan terhadap pasien. Dan yang kedua itu ada malpraktik pidana. Malpraktik pidana itu terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan, kurang hati-hatinya, atau kurang cermat dalam melakukan upaya rawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat. Malpraktek pidana ada 3 bentuk bagian nih. Yang pertama, malpraktek pidana karena kesengajaan tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong serta memberikan surat keterangan yang tidak benar.
Contohnya nih, melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Itu yang selanjutnya malpraktek pidana, karena kecerobohan misalnya melakukan tindakan yang tidak legal atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Itu yang selanjutnya malpraktek pidana, karena kecerobohan misalnya melakukan tindakan yang tidak legal atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis. Contohnya, kurang hati-hati perawat dalam memasang infus yang menyebabkan tangan si pasien membengkak karena terinfeksinya. Ada malpraktek pidana karena kealpaan, misalnya terjadi cacat atau kematian pada si pasien sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan yang kurang hati-hati. Contohnya, seperti seorang bayi berumur 3 bulan yang jarinya terpotong pada saat perawat akan melepas binai yang dipergunakan untuk memfikasi infus. Dan yang selanjutnya ada malpraktik administratif, terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum administratif di suatu negara yang berlaku, misal menjalankan praktik bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, dan menjalankan suatu praktik dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktik tanpa membuat catatan suatu medik.